Sebelum saya pacaran, saya lalai sholat. Dan ketika saya punya pacar, saya jadi rajin sholat. Begitu juga dengan amalan yang lain. Apakah ibadah saya diterima? La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Sholatnya hak, tapi pacarannya batil. Tidak ada istilah tahajud call. Kalian pun adik-adik mahasiswa, jangan kalian bangunkan anak gadis orang, masih ada mak ayahnya. Kenapa pula kalian menjagakan dia? Urus saja kuliah baik-baik, selesai S1, dapat kerja, lanjut S2, bahagiakan orang tua, nikah. Jangan pacaran. Pacaran itu merusak pikiran. Iya kalau lagi sedang senang, kalau sedang susah, orang pun mau sama kalian karena kalian berduit, karena lancar kiriman dari kampung. Kalau tak berduit, mau juga perempuan tuh bodoh kali dia. Udah tak berduit. Jangan campurkan hak yang batil. Kami ini pacaran syariah Pak Ustaz, tak ada pacaran syariah. Pacaran itu la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan berdua-duaan laki-laki dengan perempuan tidak mahram. Bagi yang sudah ada ikatan-ikatan, putuskan. Bagi yang mau ada ikatan, segera nikah. Kalau belum punya keberanian untuk menghadap, bawa ketua yayasan. Jangan bawa saya, nanti saya yang diterima orang tuh. Jangan campurkan. Idza jitama'al halal wal haram faghallibal haram. Kalau bercampur yang halal dengan yang haram, yang menang itu haram. Ini air zam-zam dicampur dengan khamar. Air zam-zamnya yang rusak, bukan khamarnya berubah menjadi suci. Maka jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Bagi yang sudah baik, mudah-mudahan menjaga kebaikannya, istiqamah. Bagi yang belum, taubat, hijrah. Jangan sia-siakan anak perempuan orang. Bagaimana kalau adik kalian perempuan disia-siakan orang? Bagaimana kalau saudari kalian perempuan disia-siakan orang? Ingat, 10 tahun akan datang kalian akan kepala rumah tangga, kalian akan jadi ayah, kalian akan punya anak perempuan. Jangan sia-siakan anak orang. Jangan pancing orang untuk buat jatuh cinta, lalu kalian tak siap untuk membalasnya. Boleh untuk update statusnya. Ada saudara saya, kecil kali ke kertasnya. Ada keluarga saya, di keluarga kami dia terbilang mampu. Sama orang lain dia sangat royal, tapi sama saudara sendiri dia sangat perhitungan. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kita ini disuruh bersedekah ke siapa duluan? Keluarga dulu. As-sadaqatu 'alal qurba, as-sadaqatu 'alal fuqara, sedekah. Bersedekah kepada orang miskin nilainya cuma satu. Was-sadaqatu 'alal qurba, sadaqatun wasilah. Bersedekah kepada keluarga nilainya 2. Sedekah dan silaturahim. Ada kerabat sekaligus tetangga, dia dulu. Ada tetangga tapi bukan kerabat, level 2. Ada kerabat yang bukan tetangga. Yang paling dekat yang ring 1, kerabat dan tetangga. Habis itu baru kerabat yang bukan tetangga. Habis itu baru tetangga yang bukan kerabat. 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Itu tetangga kita. Jadi saya tinggal sini, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana. Tak boleh ada orang miskin. Kalau sampai ada orang tak makan di kampung ni, la yabitu syab'anan, tidak boleh tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Itulah perlunya kita bersilaturahim, tahu. Ustazah ni saya minta berkeliling. Datang laporan. Yang ini Ustadz, anaknya kecil, tidak minum susu karena tak ada duit beli susu. Dikasih anak minum teh manis. Bahaya, tak boleh bayi kasih teh manis. Suruh ustazah datang, bawakan. Yang ini kerjanya begini, tak ada cukup. Yang ini meninggal suaminya. Yang ini dikasih santunan. Saya tak keliling. Ustazah suruh cari keliling. Tidak boleh ada orang tak mampu. Yang sampai Ustaz Somad bagi ke suku Talang, ke Bagan Benio, lingkungan sendiri tak ada. Ustaz Somad ceramah ke sana kemari, di jalan Kamboja sendiri tak ada, tak ada. Kita pengajian di jalan Kamboja,
Pengajian juga tempat lain. Berbagi di tempat lain, berbagi juga di sini. Kalau ada yang takut, malu, lapor ke ustazah. Saya segan menghadap Ustaz Somad, lapor ke ustazah. Kedua orang tua sudah meninggal. Kebetulan almarhum ayah PNS. Jadi saya dapat pensiunan. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat mal? Kalau seorang ayah meninggal, keluar pensiunnya, siapakah yang berhak menerimanya? Yang pertama istri 1/8 kalau ada anak. Yang kedua anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Sisanya anak perempuan. Tak boleh diambil satu anak, tak boleh diambil satu istri, karena itu terhitung warisan. Apakah saya mengeluarkan zakat? Ya. Ini dapat dari pensiun ayah, ini dapat dari kebun sawit, ini dapat dari hasil jualan, ini dari SPPD keluar kota, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Gabungkan semua total, dihitung baru keluarkan zakat. Jangan yang dihitung cuma gaji aja. Ada orang gajinya 2 juta, tapi pendapatannya 20 juta, 2,5%. Kalau 1 juta, 25.000. Kalau 10 juta, 250.000. Kalau 100 juta, 2,5 juta. Kalau 1 miliar, 25 juta. Mudah-mudahan ibu semua pendapatannya setahun 1 miliar lebih. Amin. Keluarkan zakat 2,5 juta. Total semua. Sebenarnya mana kita belajar sebenarnya dan mana kita belajar adab. Tak jarang di luar sana banyak manusia sudah menempuh pendidikan tinggi tapi minim adab. Tak jarang juga para guru ngaji yang kadang tak pandai menjaga perasaan orang lain dalam ini menyindir saya nih. Yang mengajar adab yang pertama kali itu adalah ibu. Ini saya duduk di atas nih. Duduk di atas dikasih kursi ini. Dalam lubuk hati yang paling dalam tetap merasa bersalah. Kau salah Somad, kau salah Somad, kau salah Somad. Kenapa? Karena kecil dulu diajarkan tak boleh duduk di atas kalau ada orang tua di bawah. Sampai udah setua ini pun tetap dia tengiang, tetap nampak wajah almarhum mama. Tak boleh duduk. Jadi waktu datang tamu duduk di lantai. Kita orang Melayu bentang tikar pandan, duduk tamu di bawah. Saya di atas. Mak tu udah mengkejip mata udah 2 kali. Saya tak juga turun balik. Tak boleh bercelana pendek. Saya tak punya celana pendek. Sampai hari ini kalau diajak orang mandi ke pantai tetap bercelana panjang. Mandi kolam renang tetap celana. Tak boleh celana pendek. Kalau bercakap mesti ada ujungnya. Di mana kau sekolah? Di pesantren tuh, di pesantren Pak Cik, di pesantren Mak, di pesantren Wak. Anak sekarang tak ada ujung. Kelas berapa kau? Kelas 3. Sekolah di mana? SD. Tak ada ujung. Kita dulu ujungnya mesti ada. Kalau jumpa cium tangan, minta doa, minta embus kepala. Diajarkan adab tata krama sopan santun. Habis makan piring bawa ke dapur, dicuci, dicium sebelum diletakkan di rak piring. Adab, adab, adab. Makanya Islam ini adalah agama Islam. Islam kata salam. Salam artinya selamat. Selamat lidah dari kata kasar selamat. Tak ada gunanya ilmu banyak. Kalau cerita ilmu banyak, yang paling banyak ilmunya google.com. Kalau cerita paling kuat hafalan, yang paling kuat hafalannya youtube.com. Yang paling hebat amalnya sampai masuk ke surga. Pernah dia tinggal di surga, keluar lagi iblis. Iblis itu pernah di surga. Kita sehebat-hebat kita belum pernah masuk surga lagi. Kata iblis, hebat aku lagi dari kau, kata iblis. Makanya akhlak. Ajarkan anak akhlak. Siapa yang menanamkan akhlak? Di rumah. Karena anak paling lama di rumah. Jadi kalau nampak orang tak berakhlak, itu berarti di rumah orang tua, ayah, ibu tak mengajarkan akhlak. Kedua orang tua sudah meninggal. Kebetulan almarhum ayah PNS. Jadi saya dapat pensiunan. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat mal? Kalau seorang ayah meninggal, keluar pensiunnya, siapakah yang berhak menerimanya? Yang pertama istri 1/8 kalau ada anak. Yang kedua anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan.
Sisanya anak perempuan. Tak boleh diambil satu anak, tak boleh diambil satu istri, karena itu terhitung warisan. Apakah saya mengeluarkan zakat? Ya. Ini dapat dari pensiun ayah, ini dapat dari kebun sawit, ini dapat dari hasil jualan, ini dari SPPD keluar kota, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Gabungkan semua total, dihitung baru keluarkan zakat. Jangan yang dihitung cuma gaji aja. Ada orang gajinya 2 juta, tapi pendapatannya 20 juta. 2,5%. Kalau 1 juta, 25.000. Kalau 10 juta, 250.000. Kalau 100 juta, 2,5 juta. Kalau 1 miliar, 25 juta. Mudah-mudahan ibu semua pendapatannya setahun 1 miliar lebih. Amin. Keluarkan zakat 2,5 juta. Total semua. Mohon doanya Ustaz agar diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Dunia ini memang tak pernah selesai. Sebelum tamat sekolah, nanti kuliah di mana? Sesudah kuliah, udah kerja apa belum? Sesudah kerja, udah berbini? Sesudah berbini, udah punya anak? Udah punya anak, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kenapa belum punya anak perempuan? Dunia ini sebetulnya tak sulit. Yang susah tuh mengamankan mulut orang. Jadi kalau diturutkan cakap orang ini gila kita. Jadi kita pede aja, banyak berdoa. Mohon doanya Pak Ustaz supaya diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Rabbi habli minas solihin. Doa yang sudah pasti makbul, maka dikabulkan Allah doanya. Lahirlah anak namanya Ismail. Doa Nabi Ibrahim itu. Rabbi habli minas solihin. Apa kata orang? Ibrahim mandul, tak akan punya anak. Berbini sama Sarah, tak ada anak. Menikah sama Hajar, tak ada anak. Apa kata orang? Takkan punya anak itu Ibrahim. Berdoa Nabi Ibrahim, apa yang terjadi? Hajar mengandung, Sarah pun mengandung. Sekali dua saking makbulnya. Hajar melahirkan anak Ismail, Sarah melahirkan anak Ishak. Waktu lahir Ismail, umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Berumur Ismail 13 tahun, lahir Ishak. Umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Bayangkan Bapak, umur 99 tahun masih menggendong bayi. Doa Rabbi habli minas solihin. Ada istilah di masyarakat, mulut orang tua ini asin. Apa yang disumpahnya terkabul. Apakah berlaku sumpah orang tua posisinya dalam keadaan salah, berdebat dengan anaknya? Anaknya ingin membenarkan tapi malah disumpahnya. Kusumpah kau jadi monyet, katanya. Apakah terkabul doa orang tua itu? Kalau niat anaknya itu baik, amar ma'ruf nahi mungkar, caranya baik, maka tak dikabulkan Allah. Karena Allah hanya mengabulkan yang baik-baik saja. Kalaupun dikabulkan Allah, ada hikmah di baliknya. Nah, itu dia. Kalaupun dikabulkan Allah, di baliknya ada hikmah. Mana contohnya Pak Ustadz? Cakap orang tua tak baik, dikabulkan Allah. Ada laki-laki namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij ini kerjanya beribadah aja. Makanan diantar, pakaian diantar. Tak pernah dia keluar. Datang emaknya memanggil. Ya Juraij. Dia diam, tak menyaut. Ya Juraij. Dia diam, tak menyaut. Panggil ketiga kali. Ya Juraij. Dia diam, tak menyaut. Apa kata emaknya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum biji matanya menengok wanita tunasusila. Kira-kira cakapnya ini baik apa tak baik? Jangan matikan Juraij sebelum biji matanya menengok wanita tunasusila. Menengok wanita tunasusila mana baik? Dikabulkan Allah apa tidak? Kabulkan. Datanglah perempuan hamil. Siapa yang menghamili kamu? Kata dia, yang menghamili aku Juraij. Tapi sebetulnya ada hikmah di balik itu. Allah mau kasih tahu bahwa orang berbakti pada orang tua, ahli ibadah, doanya tetap makbul. Begitu anak itu lahir, ditusuk Juraij perut. Siapa bapakmu?
Anak itu menjawab, ra'il ghanam, ra'il ghanam. Bapak saya pengembala kambing. Selamat dia, tapi tetap juga terkabul doa. Nah, jadi tidak mungkin Allah mengabulkan yang buruk. Kalaupun terkabul, ada Ibu jangan cakapkan yang buruk-buruk ke anak. Jangan manggil anak, anak hantu. Untung anak itu tak pandai menjawab. Kalau dia pandai, ya mama hantu. Panggillah dia yang baik-baik. Penghafal Quran. Anak soleh. Penghuni surga. Itu adalah doa. Panggilan adalah doa. Apakah godaan dan cobaan sebelum menikah? Maupun mana? Apa pertanyaannya? Apakah godaan dan cobaan sebelum menikah? Sebelum menikah, menengok anak gadis orang. Kalau udah menikah, menengok bini orang. Banyak orang-orang yang berselingkuh, waktu ditanya, kenapa kau berselingkuh? Apa jawaban dia? Lebih berselera menengok bini orang daripada bini sendiri. Ini penyakit ini. Ini penyakit psikologis. Itulah kenapa perempuan disuruh menutup wajahnya. Jangan ejek perempuan bercadar. Kenapa? Karena bercadar itu sunnah. Tapi yang tak bercadar pun tidak apa-apa, bukan berarti dosa haram. Karena kalau bercadar wajib, berarti tak bercadar haram. Bercadar, yang mau bercadar silakan. Yang tak mau bercadar, ya tak apa-apa. Tapi jangan bersolek berlebih-lebihan di muka laki orang. Ini banyak orang bersolek ini kan untuk laki orang. Untuk laki dia macam hantu. Apakah godaan setelah menikah? Kalau engkau jumpa perempuan di tepi jalan, engkau tertarik melihat dia, pulanglah ke rumah, pesan Sayyidina Ali. Kalau kau nampak perempuan di tepi jalan, tertarik melihat dia, pulanglah ke rumah. Karena apa yang ada pada perempuan itu, ada juga di rumah. Baiti jannati, surgaku, rumahku adalah surgaku. Bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yastati' man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah itu menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', kalau tak sanggup menikah, fa alaihi bisawm, banyak puasa sunat. Fa innahu lahu wija, karena itu obat. Karena kalau makan, apalagi Pulau Kundur makanannya enak, makan sotong, makan cumi, makan kepiting, makan udang, libido seksual naik. Tapi kalau dia puasa sunat, tak ada bebini, banyak puasa sunat. Cantik pun perempuan itu tak nampak. Bro, atau cewek cantik, tak nampak, aku udah mau mati udah. Maka suruh puasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak yang sudah akil balik, kewajiban kita sebagai orang tua ini 3. Pertama, ayyusammihi biismi khairin, kasih nama yang bagus-bagus. Yang kedua, ayyu'allamahul kitaba idza aqala, ajarkan baca kitab, masukkan sekolah. Yang ketiga, ayyuzawwijahu, nikahkan dengan orang baik-baik. Kau udah sekolah nak, kau mau kunikahkan, ada nampak perempuan yang baik, kalau ada kami pinangkan, kalau tak ada udah kami siapkan. Nah, nikahkan dengan perempuan baik-baik, jaga kehormatannya. Yang perempuan pun juga nikahkan dengan laki-laki yang baik-baik. Mudah-mudahan anak bapak ibu dapat jodoh yang soleh solihah. Bagaimana cara kita menghadapi melaluinya Pak Ustadz? Tak usah banyak-banyak teori. Bebini. Saya tak tahu teori begitu begini, tak usah bebini. Yang mana jodoh saya Pak Ustadz? Tak usah banyak-banyak berteori. Mau kau, dia mau, jadikan. Itu semuanya berteori. Kalau jodoh kita, nanti waktu kita tengok bergetar kita. Bergetar pun kalau dia tak mau. Saya dulu kan lewat masa muda juga macam kalian, bukan langsung tua. Saya tanyalah tetangga dekat rumah, Pak, apa tandanya kalau dia jodoh kita? Kalau kita tengok bergetar kita. Saya tengok, asal menengok perempuan bergetar. Tak usah banyak teori. Mau kau sama dia. Dah. Tak mau dia, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Ini anak-anak muda nih, begitu mau minang orang, kaulah satu-satunya, tak ada yang lain. Kalau kau tak mau nanti abang mati. La ilaha illallah. Wih, apa pula begitu? Macam tak adanya perempuan di dunia ini. Banyak laki-laki ini mentalnya mental kerupuk. Begitu banyak perempuan. Nah, pinang. Tapi jangan kalian meminang petantang petenteng. Bawa Ustadz Haruna Hasim,
bawa Pak Bupati, bawa Pak Sekda, bawa. Mereka juru bicaranya minangkan. Tanya, telusuri, ayah dia siapa? Ayah dia kerja di kantor Bupati. Apa Bupati? Bupati ngomong, kami membawakan ini anak tahfiz Quran mau Minang. Pasti diterima, mana mungkin orang tuh berani nolak. Harus kok nolak, nonjok gue. Jangan kalian petentang-petenteng Minang, belum tuh. Saya pun tidak saya Minang. Kiai, saya minta tolong Kiai. Pak Kiai tolong Minang, karena saya diam aja. Pak Kiai itu cakap. Somad ngomong betul Kiai. Enggak, saya diam aja. Jangan petentang-petenteng. Jangan saya kalian bawa, saya diterima nanti. Pak Ustadz, jodohnya supaya dapat jodoh terbaik, doanya Pak Ustadz, doa Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi, ya Tuhanku, la tadharni fardan, jangan biarkan aku sendirian, wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Saya tengok yang menghafal yang udah berbini pula. Ini menghafal yang lajang-lajang aja. Hati-hati Bu, kalau sampai dibaca bapak ini nanti pas sembahyang. Bu, kalau sembahyang tahajud malam, dengarkan doa bapak itu baik-baik. Amin, amin, amin aja. Amin, amin. Nanti kejadian baru bingung. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Amin gitu. Itu kejadian. Kenapa abang ini? Doa kau dulu gitu. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Tak ada yang sulit bagi Allah. Asam di gunung, garam di laut, berjumpa juga dalam belangan. Siapa? Langkah rezeki, pertemuan maut, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang sulit bagi Allah. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Jodoh tak akan kemana. Tapi ingat, saingan di mana-mana. Ustadz, apa yang harus saya buat kalau ayah saya menganut aliran sesat, tidak sholat, tidak puasa? Ambil video-video Ustadz Somad boleh, Buya Yahya boleh, Datuk Mufti, ulama-ulama kita boleh, Ustadz Azhar Idrus, siapa ya? Kirim pada dia. Kalau kita bercakap, bukan berarti kalau kita dah mengaji, kita balik ke rumah, ayah duduk sini. Saya Ustadz, tapi di hadapan ibu saya ini tetaplah budak kecil yang baru pandai berjalan. Sebab orang tua tidak pernah menengok anaknya besar. Puan, muslimat, bila menengok anak, walaupun dia dah punya anak, maka di mata puan, dia tetaplah budak kecil yang dulu terlangkup waktu belajar berjalan. Jadi jangan cuba kita nak nasihatkan dia. Bagi dia buku, bagi dia tazkirah, kirimkan video-video tentang sembahyang, video-video tentang puasa, boleh juga bercerita sikit-sikit, tapi jangan sampai tinggi suara kita dari dia. Kau jangan nak ajarkan aku bercakap, sebab yang mengajar engkau bercakap tu aku. Jadi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah Nabi Ibrahim bukan lagi sesat, pembuat berhala. Semua berhala-berhala itu Azar yang membuat. Apa jawab Nabi Ibrahim? Lembut. Ya abati, wahai ayahku, aku akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Nah, jadi tetap usaha. Ad-doa silahul mu'min. Ada yang lebih hebat lagi daripada tazkirah. Doa, sembahyang malam, tahajud, solat hajat, supaya dapat hidayah ayah nih. Di sujud terakhir minta, jangan cakapkan di mulut, dalam hati. Ya Allah, bagikan dia hidayah, bukakan pintu hatinya. Aliran sesat merata-rata. Ada yang mengaku Tuhan, ada yang tak nak sembahyang, ada sembahyang batin. Ayah tak sembahyang, sembahyang cukup batin saja. Tapi nampaknya ayah makan nasi. Kalau sembahyangnya batin, makannya batin juga lah ya. Engkau tak tahu. Tapi dalam itu dia berpikir, betul juga ya. Kalau sembahyang batin, makan kenapa tak batin? Sikit cakap itu, tapi mengena di hati dia. Saya banyak jumpa orang, taubatnya itu karena tidak pakai ayat. Jumpa saya seorang lelaki, saya ni dulu Ustaz orang tak baik, saya minum khamar, saya berjudi, saya berzina, saya buat haram. Kenapa Tuhan bertaubat? Bini saya bercakap 5 kata saja Ustaz. Bila abang nanti mati, macam mana? Lama saya menung. Saya tazkirah 1 jam belum tentu masuk ke hati orang. Dia cakap cuma 5.
bila abang nanti mati macam mana? Sampai pukul 2 malam saya terfikir, Ustaz, macam mana kalau aku mati? Akhirnya saya bertobat, Ustaz. Jadi baru saya faham, bukan masalah ayatnya, bukan masalah hadisnya, bukan masalah hebat bercakapnya, tapi dari mana cakap itu datang. Cakap yang dari hati akan ke hati juga masuknya. Cakap yang dari mulut akan ke mulut juga sampainya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dari hati, masuk ke hati kita semua. Puan sampaikan ke anak-anak, menantu, menjadi amal jariah insya Allah. Saya satu-satunya anak perempuan kepada ayah saya. Saya kurang kasih sayang dari seorang bapa. Sampai besar pun saya tidak berapa suka. Macam bercakap sama dia pun tak suka. Apakah ubat bagi penyakit ini? Balik dari sini, belikan makanan yang apa dia suka. Belikan kain yang paling elok. Belikan kupiah, topi. Apa dia suka? Dia suka cincin, belikan dia cincin. Belikan dia kasut. Belikan dia selipar. Bagi dia hadiah. Karena memberi hadiah itu menghilangkan penyakit hati. Sambung silaturahim. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah melawan marahnya, melawan dendamnya, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan. Ini bagian dari ujian hidup. Ada orang diuji kesehatan, ada orang diuji istri, ada diuji anak. Kebetulan diuji tentang seorang ayah. Adakah Nabi yang diuji ayah? Ada. Ibrahim alaihissalam. Nama ayahnya Azar. Kata Azar, la illam tantahi, kalau kau tak berhenti menasehati aku, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, pergi jauh sana. Apa jawab Nabi Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu wahai ayahku. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Innahu kana bihafiyya, Allah itu sayang kepada aku dan mengabulkan doaku. Apa balasan Allah kepada Nabi Ibrahim? Allah balas Nabi Ibrahim, anaknya soleh bernama Ismail. Macam mana kesolehan Ismail? Nabi Ibrahim bawa pisau. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, malam tadi aku mimpi, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai ayah, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, sembelihlah leherku. Satajiduni insyaallah minas sabirin, aku insyaallah sabar. Balasan orang yang berbakti kepada ayah, ibu, Allah bagikan anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, jadi, tapi orang tua ini tak satu dua jamaah mengadu ke saya tentang ibunya, tentang bapaknya. Malam semalam, 2 malam yang lampau. Malam tadi saya di Brunei, malam sebelumnya. Macam mana saya menghadapi orang tua saya, Ustaz? Begini. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, titik badah 3 dimakan rayap. Dibuang berdosa. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi macam mana? Jaga-jagalah sampai hilang sendiri. Saya tahu betul macam mana dengan orang tua. Sebab saya dengan almarhumah mak saya, balik dari Maghribi 2008, sampai dia meninggal bulan Rajab. Ini kebetulan sekarang. 11 Rajab 2019. 11 tahun saya serumah. Tahu saya macam mana dengan orang tua. Nah, jadi kita jaga baik-baik. Itulah surga kita di dunia insya Allah.